Hai, selamat datang di channel Meldi dan saya Adi Rahman. Kamera mirrorless dari Sony sekarang ini banyak jenisnya, terutama untuk Sony jajaran full frame-nya. Di tahun ini saya baru meminang Sony A72 untuk penggunaan di tahun 2020. Akan tetapi apakah layak nggak Sony A72 keluaran tahun 2014 untuk penggunaan di tahun 2020 ini? Silahkan simak video ini. Sony A72 yang dirilis di tahun 2014, saya pilih untuk penggunaan harian saya di tahun 2020 ini. Ternyata masih baik untuk digunakan karena beberapa alasan dan pertimbangan. Kamera yang saya pakai ini adalah kamera bekas dengan harga 9 juta rupiah sejak video ini diupload. Semakin terjangkau dan menawarkan spesifikasi dan fitur yang mumpuni. Dengan menggunakan sensor full frame 35mm yang ditanamkan dalam body mirrorless ini menjadi keunggulan dari Sony A72 ini. Bisa dimanfaatkan pada kondisi-kondisi yang belum tentu bisa terakomodir oleh kamera dengan sensor APS-C dengan penggunaan focal length yang sama. Terutama saya sangat terbantukan oleh sensornya untuk penggunaan foto wedding di lokasi yang lumayan sempit. Hal yang paling menarik berikutnya ialah dapat menggunakan lensa apa saja cocok di kamera ini tanpa harus mempunyai efek vignette di setiap sisi lensa. Dengan kata lain, kamera ini bisa menggunakan lensa APS-C atau lensa full frame-nya sendiri. Akan tetapi dengan catatan, bila kalian menggunakan lensa Sony atau apapun itu yang dikhususkan untuk sensor APS-C, harus disetting juga di model sensor di kamera A72 ini ke mode APS-C size capture, harus di-on-kan. Terlebih lagi, yang sangat menarik yaitu kamera ini sudah mempunyai image stabilisasi 5 aksis sehingga mampu meredam getaran-getaran kecil pada kamera saat kita sedang membidik suatu objek. Tak perlu khawatir apabila lensa yang kalian punya belum mendukung OSS atau Optic Stabilisasi System, dan akan memberikan kesan yang sempurna bila lensa memiliki OSS, saling berkomunikasi untuk menghilangkan getaran. Phase Hybrid AF yang sangat menarik dan menjadi fitur andalan di Sony A72 ini, sehingga menjadi alasan kuat saya memilih kamera ini. Build quality untuk kamera ini sangat baik, karet-karetnya masih sangat rapat. Apalagi mengingat kamera ini adalah kamera bekas. Tombol-tombolnya masih terlihat jelas dan sepertinya pengguna pertama dari kamera ini sangat memperhatikan kamera ini dengan baik. Yang perlu kalian ingat bahwa kamera ini tidak dibekali dengan flash internal, karena bisa jadi kamera ini ditujukan untuk user semi profesional oleh produsennya. Bahkan kalaupun ada flash internal pada kamera ini, tentunya saya tidak akan pernah pakai, karena kualitas flash dari body only sudah pasti tidak akan menghasilkan foto yang baik. Untuk LCD dari kamera ini sendiri lumayan lega karena dibekali dengan layar 3 inch dan brightness-nya digunakan pada siang hari atau di bawah terik matahari lumayan bisa terlihat, walaupun nggak begitu jelas koreksi warnanya, tapi paling tidak bisa mengoreksi hasil komposisi pada frame. Untuk kalian yang ingin melihat hasil foto dengan jelas bisa menggunakan viewfinder dari bodi kamera ini karena dibekali dengan 2,36 million dot sehingga sangat jernih dan terlihat jelas. Di sisi kanan kamera ini sudah tertanam slot mic dan headphone jack. Penggunaan mic bisa lebih proper dan dapat dipantau hasil audionya dengan slot headphone jack tersebut. Dan di sebelahnya terdapat colokan mini HDMI dan USB micro untuk charger baterai. Dan di sisi sebelah kiri dari kamera ini juga terdapat slot memori. Hanya saja cuman tersedia satu slot memory card. Sony A72 ini tidak bisa menggunakan memori yang standar atau yang biasa saja karena fitur perekaman XAVC-nya tidak bisa digunakan dan buffernya agak lama bila penggunaan memori biasa. Saya merekomendasikan untuk menggunakan memori SanDisk Extreme Pro
nggak terlalu mahal dan bisa mendukung fitur di sini. Dan bagian bawahnya terdapat baterai. Sayangnya, baterai dalam penggunaan kamera ini cukup boros. Dalam penggunaan dokumentasi wedding saja, saya butuh sekitar 3-4 baterai, bahkan sampai 5 baterai dalam sekali dokumentasi acara. Sementara itu, untuk posisi charger kita masih menggunakan port di dalam kamera atau port di kamera untuk mengisi daya pada baterai, sehingga sedikit kerepotan misalkan ingin mengisi 4 baterai sekaligus sekali charge, kecuali kalian menggunakan desktop charger eksternal. Dalam penggunaan kamera ini tidak bisa syuting atau foto sambil dicas atau dipakaikan power bank. Berbeda dengan Sony 6600, bisa terpakai dalam kondisi sambil dicas menggunakan power bank dan sambil foto ataupun syuting. Tapi kalian bisa mengakalinya dengan mengganti baterai kamera ini dengan baterai dummy untuk Sony A72 dan disambungkan ke sumber baterai, dan itu membutuhkan pengeluaran yang lumayan besar juga. Kamera ini juga pernah saya gunakan dalam kondisi gerimis, tapi bukan gerimis mengundang. Walaupun sudah dicap weather shield, tapi saya juga agak riskan menggunakan di bawah kondisi berair atau hujan-hujanan. Berikut ini adalah spesifikasi dan fitur dari Sony A72. Menggunakan tipe E-mount lensa Sony. Tipe sensor 35mm. Sensornya sendiri menggunakan CMOS Exmor 35mm full frame dengan 24,3 megapiksel. Sensitivitas ISO dari 50 sampai 25600. Kekuatan baterai bisa mencapai 350 kali foto. Viewfindernya elektronik, tipe 0,5 inch. Tipe monitor LCD TFT 3 inch. Built-in Wi-Fi, konektivitas dengan NFC. 5 axis body stabilization, phase hybrid AF yang disempurnakan. Dan kali ini kita coba autofocus dari kamera ini. Saya menggunakan lensa 18-105 APS-C. Sekarang kita coba penggunaan ISO-nya. ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000, ISO 25600. Dan berikut adalah hasil foto dari Sony A72. Sony A72 ini saya menggunakan lensa 24105 L series dari Canon yang ditambahkan adapter Comics Omlight. Jenis adapter ini akan saya bahas di video berikutnya. Saya sering mendapatkan beberapa image quality yang sangat beda dengan Canon. Karena di Sony A72 ini saya kurang merasakan detail ketajaman foto dan tone yang enak pada kamera Sony ini. Jadi kalau kedua kamera ini dibandingkan antara Canon 5D Mark II dengan Sony A72, saya lebih condong ke Canon untuk urusan hasil kualitas gambar. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau bicara dari sisi teknologi, Canon 5D ketinggalan jauh.
Kesimpulannya, dari kamera ini ialah Sony A7 II masih layak digunakan pada tahun 2020 karena harga kamera yang cukup terjangkau tapi sudah bisa memberikan kebutuhan yang lumayan cukup. Di sisi lain, kamera ini sudah mempunyai image stabilisasi 5 aksis sehingga lumayan stabil saat penggunaannya, apalagi kalian yang punya kondisi tremor. Sementara image quality dari kamera ini dipengaruhi juga dengan lensa. Semakin baik lensa yang dipakai, maka hasil dari gambar juga semakin baik. Dan sejauh ini lumayan memuaskan dan mampu mengatasi kondisi ruangan yang minim cahaya dan autofokusnya lumayan cepat. Kekurangan selama penggunaan dari kamera ini yaitu baterai yang sangat boros, LCD yang belum touchscreen, dan slot memorinya hanya 1. Akan tetapi, menjadi pilihan yang menarik tentunya untuk dijadikan pilihan upgrade dari APS-C yang kalian punya di tahun 2020. Masih worth it nggak? Pakai dengan harga yang terjangkau. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang baik dan tetap selalu berkarya. Saya Adi Rahman, sampai ketemu di video berikutnya.